Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imas Sukaisi. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen, di mana dalam pemaparan ini merupakan bentuk unjuk kerja dalam bidang pengajaran pada Smart Cerdos tahun 2022. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen. Tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini berikut dengan metode pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan. Berikut terlampir rancangan pembelajaran semester mata kuliah pengantar manajemen yang saya ampu. Deskripsi singkat mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswi belajar tentang pengertian dan pengetahuan serta pemahaman dalam mengelola organisasi. Juga memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer dalam mengelola organisasi. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta penanganan konflik dalam organisasi melalui penggunaan sistem informasi manajemen. Pada akhir semester, mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat menjelaskan tentang arti manajemen dan fungsi-fungsi manajemen serta penerapannya dalam organisasi. Adapun capaian pembelajaran program studi mata kuliah pengantar manajemen yang dirujuk adalah sikap 10, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan 1, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta fungsi organisasi, meliputi pemasaran, keuangan, investasi, dan perbankan, pada berbagai jenis organisasi. Kemampuan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU3, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemampuan khusus 1, yaitu mampu merumuskan fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan anggaran, pengarahan, dan pengendalian, serta evaluasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. KK4, mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional. KK5, yaitu mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat
di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan pengertian dan evolusi teori manajemen sesuai dengan KU 1 dan KK 1. CPMK 2 yaitu mampu memahami pengertian, bentuk, fungsi, dan ciri-ciri perencanaan, yaitu P1, KU 1, dan KK 4. CPMK 3 yaitu mampu menjelaskan proses pembuatan keputusan rasional, permasalahan, dan pemecahannya, sesuai dengan KK 5. CPMK 4 yaitu mampu mengetahui pengendalian dan metode pengendalian, S10 dan KK 5. CPMK 5 yaitu mampu mengetahui cara pengelolaan informasi yang baik, yaitu sesuai dengan KU 3 dan KK 5. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa-mahasiswi dibekali dengan berbagai macam materi selama 14 kali pertemuan. Adapun cakupan pada mata kuliah pengantar manajemen ini meliputi: pertama adalah materi konsep dasar manajemen, kedua adalah manajemen dan manajer, ketiga adalah perkembangan ilmu manajemen, keempat perencanaan, kelima pengorganisasian, keenam penyusunan personalia, ketujuh pengarahan, kedelapan UTS, kesembilan pengawasan dalam manajemen, 10 keputusan, pembuatan keputusan, 11 koordinasi dan rentang manajemen, 12 pendelegasian wewenang dan desentralisasi, 13 kepemimpinan, 14 konflik dalam organisasi, ke-15 sistem informasi manajemen, dan ke-16 adalah UAS. Adapun daftar rujukan beberapa buku referensi yang kami pergunakan adalah: pertama, buku pengantar manajemen karangan Rois Arifin SEMM, buku pengantar manajemen karangan Dr. HB Siswanto MSI, buku pengantar manajemen karangan Andri Ferianto SE dan Endang Sia Triana SE, buku dasar-dasar organisasi karangan Sutarto, teori organisasi dan pengorganisasian karangan Profesor Dr. J. Winardi SE, buku pengantar manajemen karangan Dr. Rina Astini MM dan kawan-kawan, juga beberapa sumber-sumber lainnya yang relevan. Setelah kita tadi mengetahui secara singkat mengenai deskripsi mata kuliah pengantar manajemen ini, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya, yaitu dengan menggunakan DIA. D atau delivery, yaitu bagaimana proses penyampaian materi saya agar sampai kepada para mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar, di mana pada proses pentransferan materi ini saya menggunakan beberapa media yang saya gunakan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar. Dengan media yang saya gunakan adalah: pertama, saya menggunakan PowerPoint, yaitu slide yang saya buat sebagai metode pembelajaran yang bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sudah saya letakkan pada Spada atau elearningunis.ac.id. Kedua, saya menggunakan beberapa buku rujukan sebagai bahan pengajaran belajar mahasiswa-mahasiswi, yaitu dengan menggunakan buku rujukan diantaranya dari
Dr. Rina Astini MM dan kawan-kawan, Rois Arifin SE MM, Dr. HB Siswanto MSI, dan beberapa sumber lainnya. Ketiga, selanjutnya saya menggunakan teknik diskusi dan tanya jawab agar terjalin komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam memahami materi yang saya berikan. Selanjutnya adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi saya dalam proses pembelajaran ini. Dalam proses pembelajaran secara daring atau online ini, saya menggunakan beberapa aplikasi yang bisa diunduh secara gratis oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi saya, yaitu Zoom Meeting atau Google Meet yang dipergunakan secara real time sesuai waktu pembelajaran, baik berupa presentasi PPT, diskusi, dan tanya jawab, atau video pembelajaran yang telah saya rekam terlebih dahulu yang telah saya letakkan di YouTube saya. Selain itu, saya mempergunakan grup WhatsApp sebagai media dalam berinteraksi dengan para mahasiswa-mahasiswi terkait pembelajaran, tugas, atau hal lainnya terkait kendala-kendala dan sebagainya. Setelah proses interaksi berjalan, maka proses terakhir adalah assessment atau penilaian. Assessment atau proses penilaian telah dijelaskan pada awal perkuliahan, yaitu sistem penilaian dalam mata kuliah ini mempergunakan 4 item. Pertama adalah EKT 1, tugas terstruktur sebelum dilakukan UTS, dengan bobot nilai sebesar 12,5%. Kedua, UTS dengan bobot nilai sebesar 25% dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Ketiga, EKT 2 atau tugas terstruktur 2 sebelum UAS submit kepada kami dengan bobot nilai 12,5%. Dan terakhir adalah UAS dengan bobot nilai 50% dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Namun, selain keempat item tersebut, saya juga menyelipkan poin-poin tambahan bagi mahasiswa-mahasiswi yang aktif dalam berinteraksi pada saat meeting atau meet berjalan pada waktu yang sama, dengan cara menjawab pertanyaan yang saya lontarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Demikian tadi penjelasan saya terkait dengan DIA pada pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Berikut adalah cuplikan video yang bisa teman-teman lihat sebagai contoh pada saat pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Alfi, Alhamdulillah sehat, Bu. gimana kabarnya? Baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ke-9. Ya, setelah kemarin kita di pertemuan ke-8 kita sudah melaksanakan UTS ya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi yang ke-9. Nah, teman-teman, ya untuk mempersingkat waktu karena kita sudah malam ya sekarang,
Kita coba masuk ke materi selanjutnya ya di pertemuan 9 ini adalah pengawasan controlling dalam manajemen. Sebelumnya sudah Ibu berikan materi mengenai perencanaan, organizing, actuating, pengarahan. Nah, sekarang kita masuk ke controllingnya ya. Nah, materi-materi yang akan masuk subbab di controlling ini adalah pengertiannya, ya, kemudian fungsi-fungsi pengawasannya, kemudian ada prinsip-prinsip dalam pengawasan, kemudian tahap-tahap dalam pengawasan, kemudian jenis-jenis pengawasan, karakteristik pengawasan yang efektif itu seperti apa, kemudian perancangan sistem pengawasan itu seperti apa, ya. Kita mulai ya dengan definisi dari pengawasan. Nah, teman-teman biasanya ketika organisasi sudah berjalan itu ya tentu sering timbul pertanyaan, ya apakah dari owner, apakah dari pimpinan puncak, ya dari manajernya, apakah pengawasan ini ya tujuan apa yang diinginkan ini sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan sudah dilaksanakan oleh tim semua ke bawah dengan baik atau tidak. Nah, tentu disinilah diperlukan adanya pengawasan. Nah, siapa sih yang melakukan pengawasan itu? Nah, biasanya bisa dari internal dari organisasi tersebut, ada bagian khusus pengawasan, ya. Pengawasan dilakukan berapa kali dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu semua juga bisa diatur oleh perusahaan. Apakah pengawasan ini rutin dilakukan misalkan 1 bulan sekali ya oleh bagian terkait, atau untuk perusahaan-perusahaan yang size-nya besar itu biasanya perusahaan menunjuk ada independen tersendiri ya, perusahaan independen untuk mengaudit, untuk melakukan pengawasan, tergantung dari kebutuhan manajemen sendiri, kebutuhan owner perusahaan ya. Apakah cukup dilakukan pengawasan oleh internal atau bahkan dari luar ya. Nah, untuk itu mari kita masuk ke dalam pengertian pengawasannya ya. Nah, pengawasan ini diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan. Sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai itu sesuai dengan rencana. Nah, itulah pengertian dari pengawasan ya. Kemudian selanjutnya, hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya. Di sini sebelumnya dari fungsi manajerial apa? Ya, fungsi perencanaan, ada pengorganisasian, ya penyusunan personil, pengarahan sampai pengawasan. Apakah pengawasan itu harus dilakukan di akhir? Nah, ternyata dari sini teman-teman terlihat bahwa pengawasan itu baiknya dilakukan dari awal. Perencanaan ya, organisasi ini ya dibentuk, dilakukan. Ya, jadi apakah perencanaan ini sudah benar atau tidak? Pengorganisasian ini, penyusunan personalia ini, pengarahan yang diberikan sudah betul tidak? Sudah diarahkan, apakah manajer sudah mengarahkan semua stafnya, lini di bawahnya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, ini semua diawasi ya, supaya sampai tujuan dari organisasi ini tercapai dengan baik. Ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi pengawasan. Ya, apa saja? Ini ada 4. Ya. Pertama adalah untuk mencegah penyimpangan. Ya, mencegah penyimpangan mungkin bisa saja terjadi ya dalam sebuah organisasi, tetapi biasanya penyimpangan juga bisa dilakukan persetujuan dengan level-level tertentu. Jadi karena tadi awal struktur jelas ya di perusahaan organisasi tersebut, perusahaan tersebut ketika akan dilakukan misalkan melakukan penyimpangan hal yang tidak biasa, biasanya juga misalkan approval tingkat manajer atau misalkan 1 level di atas manajer. Nanti bisa aja terjadi kalau memang ada persetujuannya. Kalaupun misalkan untuk mencegah di sini berarti ya tidak boleh sama sekali ya. Penyimpangan kalau misalkan di perbankan dulu ya Ibu biasa
Ketika misalkan suku bunga berlaku untuk 1 bulan misalkan 6%. Tapi ketika customer menginginkan misalkan 6,5% dengan justifikasi nominal besar, misalkan 10 miliar. Nah, biasanya kita bikin penyimpangan persetujuan ke atas bahwa minta diberikan bunga misalkan lebih 0,5% dari ketentuannya dengan alasan justifikasi peran customer, ya kan, dana yang ditempatkan besar, portofolionya misalkan sudah baik di bank kita dan sebagainya. Nah, itu bisa aja terjadi ya. Jadi, nah ini pengawasan di sini untuk mencegah penyimpangan. Kalaupun ada, sudah terstruktur sesuai dengan yang ditentukan. Ya. Kemudian kedua, untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Ya. Penyimpangan mungkin secara administrasi, tadi wewenang, kesalahan wewenang segala macamnya. Nah, itu bisa aja terjadi, tapi itu kan bisa diperbaiki selama misalkan itu bukan fraud yang merugikan perusahaan, ya. Itu bisa dihilangkan, ya. Nah, itulah fungsinya pengawasan, jadi mengetahui ya untuk perbaiki. Ada kesalahannya di bagian mana nih ya penyimpangan tersebut. Nah, itu jadi tahu, oh ya, perbaikannya pun harus dengan cara bagaimana. Ya, jadi cepat terdeteksi ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat organisasi dan kegiatan manajemen menjadi dinamis. Ya, tentu di sini ya dinamis itu artinya sedini mungkin mencegah terjadinya penyimpangan gitu kan ya. Jadi sedini mungkin tidak berlarut-larut sehingga tadinya penyimpangan kecil menjadi besar gitu ya. Itu untuk dihindari. Yang keempat adalah mempertebal rasa tanggung jawab. Ya, sebenarnya mungkin pasti ya tanggung jawab itu sudah ada di setiap lini karyawan ya. Terkadang nah kalau tidak diawasi itu ya suka adalah dikit-dikit ya kan, tipis-tipis gitu tanggung jawabnya gitu kan. Tidak sesuai prosedur, walaupun terkadang yang pengawasan itu bisa aja kalau di kantor tuh ada CCTV gitu kan. Kalau dulu di kantor lama saya di Mangga 2 Mall ya, itu kan sebelah kantor itu mall. Apalagi kalau habis gajian gitu kan. Jam 12 sampai jam 1. Ya tipis-tipis jam 1 kadang lebih baru kembali ke kantor. Kadang susah bagaimana karyawan cara absensinya. Walaupun sudah ada CCTV sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kan dengan ada pengawasan ini apakah dilakukan oleh sistem, apakah udah atasan harus standby misalkan di pintu ya, oh jam 1 udah pada masuk, kan tidak seperti itu juga. Kalau ada rasa tanggung jawab itu setidaknya oh saya tahu diawasi ya, apalagi sebagai insan yang beragama oleh Yang Maha Kuasa, kita jujur kepada diri sendiri, nggak perlu diawasi ya oleh pimpinan, nggak perlu diawasi oleh CCTV, tapi pengawasan itu melekat untuk tujuan bersama, ya kan, bahwa oh ya istirahat itu hanya 1 jam, walaupun habis gajian pengen belanja, udah nanti ditunggu lagi, nanti habis pulang kerja bisa sambung lagi belanja. Nah itu seperti itu ya. Nah, pun absensi ya, masuk jam 8, kamu telat setengah 9, nah itu tuh nggak boleh juga ya. Jadi disinilah ini hanya untuk mempertebal rasa tanggung jawab ya sebenarnya. Kalau sudah ada responsibility yang tinggi di setiap karyawan, nah itu sebenarnya nggak usah diawasi sampai sedemikian rupa lah ya. Nah kemudian selanjutnya prinsip-prinsip dasar pengawasan apa saja ya. Nah ini adanya rencana tertentu ya dalam pengawasan ya. Jadi rencana yang matang ya menjadi standar tuh alat ukur ya untuk jadi pengawasan itu menjadi yang efektif. Jadi rencana di awal tuh harus benar-benar ya yang matang ya, yang mau kemana arah organisasi itu rencana ya kan. Seperti sekarang UNIS kan ada pembentukan prodi baru tuh digital teman-teman ya. Sekarang tuntutan arah kan sudah ke sana ya ada. Nah ini direncanakan dari awal ada prodi digital ya. Siapa nanti yang mengepaloi dekannya, kaprodinya, dosen-dosen semua direncanakan di awal sekarang bahkan sudah di launching ya sekarang. Terus kemudian adanya pemberian instruksi atau perintah dan wewenang kepada bawahan. Jadi ada instruksi ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi. Ya kan? Nah, kemudian dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan ya. Kemudian pengawasan harusnya bersifat fleksibel, dinamis ya dan ekonomis. Jadi pengawasan itu siapa yang melakukan pengawasan kira-kira?
Ya, Hilmi tadi Ibu udah bilang apa ya? Manajer ya, seorang manajer di perusahaan itu dia yang melakukan pengawasan. Bagaimana nih cara manajer ini untuk melakukan pengawasan? Apakah harus kaku, harus galak, harus tegas, harus seperti apa biasanya? Enaknya yang enak tuh seperti apa, teman-teman? Supaya nggak berasa Yang friendly, Bu. diawasi gitu ya. Nah, biasanya apa tuh? Ya berarti pendekatan si manajernya ya jangan kaku gitu kan. Jangan ya tergantung kita sudah belajar di tipe-tipe pemimpin tuh ya. Seperti apa sih? Nah, itu seorang manajer yang baik ya. Dia harus tahu harus mengenal ya, mengenal karyawannya juga ya untuk supaya dia tahu tuh cara misalkan mengawasinya tuh harus seperti apa ya, dapat merefleksikan pola organisasi. Jadi kalau di awal sudah jelas nih pola organisasi seperti apa ya, pengawasannya pun tahu jadi arahnya ya kemana, apa yang riskan, apa yang harus paling ketat diawasi, dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif ya. Jadi kalaupun terjadi kesalahan udah langsung ya tahu nih harus mulai dari mana gitu. Teman-teman tadi Ibu sudah memaparkan materi mengenai pengawasan ya. Nah, pasti dari teman-teman banyak pertanyaan ya. Kira-kira kita akan bahas bersama nih, kita masih ada sisa waktu. Ada pertanyaan apa mengenai pengawasan ini? Silahkan ya. Ini masih pada semangat kan ya? Sudah malam juga. Masih pada semangat, Bu. masih pada melek. Semangat. Ibu juga ini ya yang aktif, nanti yang jawab seperti biasa ada poin untuk nanti membantu nilai ya. Ibu akan berikan poin ya kepada teman-teman yang aktif bertanya jawab. Oke. Silahkan sesi pertanyaan Ibu buka. Siapa dulu yang mau bertanya? Lutfia. Saya, Bu. Oke, Lutfia dulu deh, Lutfia. Silahkan. Ibu izin. Pengawasan seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan di sebuah organisasi atau perusahaan? Jika tidak ada pengawasan dalam organisasi, apa yang akan terjadi? Terima kasih, Bu. Sama-sama Lutfia. Oke. Selain Lutfia ada satu lagi, ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, Ibu izin bertanya, Bu. Oke, Alvan, silahkan Alvan. Pertanyaan Alvin, apa? Bu. Ya. Alvin, Bu. Izin Ya, bertanya, Bu. Ya. Jika tidak ada pengawasan dalam perusahaan, apa yang akan terjadi, Bu? Jika tidak Terima ada kasih, Bu. pengawasan. Oke. Terima kasih. Perusahaan apa yang terjadi? Oke, kita jawab dulu yang pertanyaan dari Lutfia ya, teman-teman. Tadi Baik, Ibu. Lutfia bertanya, kita diskusi. Pengawasan seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan pada sebuah organisasi? Ya, dan bagaimana apa yang terjadi katanya kalau pengawasan tidak dilaksanakan. Ada yang tahu kira-kira seperti apa nih yang efektif itu pengawasan pada sebuah organisasi? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Hilmi. Iya, Ibu. Ya, Hilmi. Ya. Ada bisa jawab? Ya, menurut saya, Bu, pengawasan yang efektif itu pengawasan persuasif, Bu. Jadi si pengawasnya sama yang diawasnya itu ngobrol-ngobrol gitu, Bu, kayak melalui pendekatan empat mata gitu, Bu. Menurut saya, Bu, ya. Pendekatan empat mata gitu. Iya, Bu. Kalau misalkan dalam suatu organisasi itu nggak ada pengawasan, ya maka organisasi itu akan hancur, Bu. Tidak beraturan. Dan tidak akan tercapai tujuannya, Bu. Itu aja sih menurut saya, Bu, tanggapannya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baiklah. Ya, jadi Lutfia itu tadi Hilmi sudah mengemukakan pendapat. Ya, jadi katanya yang efektif itu tadi harus persuasif, harus ngobrol gitu kan. Dan fungsi
fungsi pengawasan tetap dilaksanakan. Kalau nggak nanti ya perusahaannya bisa hancur, tidak berjalan dengan baik, ya kan? Nah, itu betul Ibu bisa menerima ya teman-teman. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Silahkan selain dari Hilmi. Ini siapa tadi yang hadir ya? Ada Rida, tadi ada Jubed mana ada? Siapa lagi yang mau menambahkan? Iya, saya Bu. Boleh. Kalau menurut saya ya fungsi pengawasan itu senantiasa dapat dipertahankan yaitu dengan cara terus berkomitmen melakukan pengawasan. Contohnya itu dalam perusahaan agar tidak terjadinya penyelewangan waktu, Bu. Seperti itu sih. Iya. Menurut saya. Terima kasih, Bu. Iya, betul teman-teman. Nah, sebenarnya sekarang untuk mengetahui pengawasan yang efektif itu seperti apa, ya kembali tadi kepada juga jenis juga organisasinya, ya. Harus seorang manajer harus hafal ya dengan situasi kondisi perusahaannya, termasuk dia juga dengan staff-staffnya, timnya semua ya dia juga harus hafal, harus kenal, harus menguasai, ya kan. Nah, pengawasan itu bagaimana ya supaya karyawannya itu tidak seperti artinya bisa bekerja itu ya kalau diawasi, kalau nggak diawasi tadi ya itu tadi bentuk tanggung jawabnya, responsibility-nya kurang. Bagaimana untuk rasa menambahkan tanggung jawab itu ya sebenarnya juga yang paling efektif antara ya tadi hak dan kewajiban karyawan ya hak dan kewajiban perusahaan harus saling sama-sama ya dilaksanakan ya rasa tanggung jawab seorang karyawan sudah menerima ya haknya dari perusahaan itu dengan baik ya perusahaan semaksimal mungkin memenuhi kewajibannya. Nah sekarang dari karyawannya apa yang bisa dikontribusikan ya jadi kesadaran yang tinggi itu tadi mempertebal rasa tanggung jawab itu bagaimana ya jadi supaya pendekatan dari seorang si manajer tadi dengan cara heart to heart ya kan ketika terjadi penyimpangan ya tetap ya tegas kepada aturan ya kalau menyalahi dilihat juga tingkat penyimpangannya tingkat kesalahannya seperti apa jadi semua ada step-stepnya dalam menanggulangi itu semua ya jadi kalau semua memang sudah dilaksanakan dengan baik ya insya Allah nanti tujuan organisasi ini bisa tercapai dengan baik ya. Jadi pengawasan itu penting tadi seperti kata Hilmi juga bilang ya tadi kata Alvin juga betul ya. Jadi itulah Lutfia pengawasan seperti apa yang paling efektif itu yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi. Kira-kira sudah mewakili jawaban dari kita? Sudah Ibu. Sudah ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Alvan. Nah, jika tidak Alvin, Bu, Alvin. Iya, Alvin, maaf. Jika tidak ada pengawasan dalam perusahaan, apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Ya, kalau misalkan pun struktur sudah bagus, ya kan? Nah, ternyata pengawasannya yang lemah, ya kan? Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan perusahaannya? Setuju nggak kalau misalnya tidak ada pengawasan ini ya bisa artinya tujuan organisasi bisa saja tidak tercapai ataupun tercapai hanya mungkin tidak maksimal ya. Jadi pengawasan melekat itu ya perlu selalu. Kadang pengawasan ini dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu ya Alvin gitu. Jadi penting. Penting selalu setiap karyawan diingatkan ya. Baiklah teman-teman, karena kita sudah malam dan sudah mendekati akhir dari sesi perkuliahan kita ya. Kira-kira masih ada pertanyaan yang lain sebelum Ibu tutup perkuliahannya? Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya mudah-mudahan semester depan kita bisa offline ya perkuliahannya nggak daring terus. Alhamdulillah sekarang situasi sudah membaik tapi tetap jangan lengah ya.
Ada pertanyaan Baik, Bu. Kalau tidak, Ibu tutup. Sudah cukup, Bu. Nah, berarti Mungkin cukup, Bu. yang dapetin cuma 3 aja nih. Ada Lutfia, ada Alvin, sama Hilmi ya. Dapat poin 10, 10, 10, 10 ya semuanya ya. Yeay, makasih Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah untuk kita semua ya. Sehat selalu, insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.